3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4861. Ini karena nenek moyang Yuanmo hari ini hanyalah merek jiwa, bukan Numenon, dan tidak ada asal-usul. Mereka adalah dakwat tanpa akar. Bagaimana kita bisa menahan penindasan pohon ajaib? Dikombinasikan dengan inkarnasi Qinchen, Qinmo sendiri telah mengendalikan semua pinggiran perangkat sumber jiwa iblis, yang belum dikendalikan pada intinya. Saat ini, Qinchen menekannya, dan perangkat sumber jiwa iblis terus mengaum. Di luar dugaan, itu untuk memberikan nafas jiwa leluhur tua Yuanmo secara langsung. Meremas. Ada ribuan pohon iblis di dunia, seperti debu Qin adalah ortodoksi nyata dari dunia iblis, dan leluhur tua Yuanmo hanyalah perampas kekuasaan. Selama tanda jiwa leluhur Yuanmo dihancurkan, Qinchen dapat benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan sumber jiwa iblis. Wah, ini adalah pohon ajaib di dunia kejahatan. Saya tidak dapat membayangkan bahwa leluhur saya akan melihat pohon ajaib di dunia kejahatan suatu hari setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang tua Yuanmo ditekan oleh kota kematian. Dia tidak terkejut tetapi senang dan meraung. Tiba-tiba, merek jiwanya langsung terbakar, meledak, dan jiwanya lolos ke pusaran lubang hitam kuno, yang langsung terbentuk di inti sumber jiwa iblis. Ini adalah lubang hitam, sangat dalam. Begitu terbentuk, napas yang mengejutkan akan menyebar darinya, seolah-olah ada binatang buas purba yang keluar darinya. Ledakan. Setengah langkah melepaskan nafas, gila melarikan diri darinya. Lubang hitam pusaran air hitam ini mengarah ke bagian lain dari ruang waktu. Hahaha, ini benar-benar pertolongan Tuhan. Aku tidak menyangka leluhurku akan melihat pohon ajaib di dunia. Selama aku mendapatkan benda ini, leluhurku bisa mendapatkan mantel dewa iblis, benar-benar mengendalikan segalanya di dunia iblis. Dan bahkan berharap untuk memata-matai alam detasemen yang sebenarnya. Suara agung yang mengguncang dunia bergemuruh dari pusaran dan mengguncang zaman. Kemudian Qinchen melihat bahwa ada sungai kuno yang panjang di pusaran lubang hitam yang dalam. Di sungai panjang, sosok yang menghubungkan langit hendak melintasi kehampaan tak berujung dan langsung datang ke langit dan bumi ini. Itu adalah leluhur Yuanmo. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan hubungan antara merek jiwa dan sumber jiwa iblis, sehingga Numenonnya datang langsung dari ruang dan waktu yang jauh ke dunia batin nihilistik. Ledakan. Ketika tuan tua dari iblis yang dalam melangkah keluar, itu hanya nafas. Yang membuat seluruh dunia tubuh bergetar hebat, seolah-olah akhir akan datang. Klik, klik. Kekosongan yang awalnya kuat di sekitar membuat raungan keras, dan tidak tahan dengan kekuatan leluhur tua dari iblis yang dalam. Di bawah nafas leluhur tua iblis yang dalam, kehampaan itu pecah dan pecah seketika, seolah-olah telah dipukul dengan keras. Kuat, kuat, kuat. Nenek moyang Yuanmo terlalu mengerikan. Sebelumnya, itu hanya merek jiwanya. Sekarang tubuhnya datang, hanya hembusan nafas, yang telah membuat dunia batin tentara yang hancur itu runtuh. Sialan, mengapa nenek moyang iblis yang dalam begitu kuat? Tidak mungkin. Ada campuran antara kaget dan marah. Sisi lain hanya setengah langkah di alam semesta. Bahkan nafas membuat dunia batinnya hampir runtuh. Jika tubuh leluhur tua iblis yang dalam datang, itu pasti akan meledak dan melarikan diri dari dunia batinnya dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi juga nenek moyang Hong Huang dan Suehe. Sebagai orang terkuat di zaman alam semesta, leluhur Yuanmo memang sangat sakti. Dia sangat kuat sehingga dia sebanding dengan periode puncak mereka. Bahkan di antara 3.000 dewa dan iblis yang kacau tahun itu bisa disebut sebagai yang teratas. Penguasa suatu zaman sebenarnya tidak sesederhana itu. Qinchen juga menghisap udara dingin. Wow. Hantu menangis dan melolong, dan seluruh dunia kehampaan penuh keajaiban. Bahkan dengan restu dari pohon ajaib, Qinchen juga memiliki perasaan bahwa dia akan menghadapi angin kencang, angin topan, tsunami, dan gempa bumi. Bukan lawan. Pada saat ini, Qinchen tiba-tiba merasa diberkati. Dia memiliki perasaan bahwa jika leluhur Yuanmo datang, bahkan jika dia menerobos negara tertinggi, bahkan jika dia memiliki pohon ajaib, dia sama sekali bukan lawan dari pihak lain. Lagi pula,
pihak lain bisa disebut sebagai yang terkuat di alam semesta zaman ini, dan seluruh alam semesta bisa melawannya. Hentikan! Qin Chen langsung mendesak pohon ajaib Wanji untuk memicu sumber jiwa iblis untuk mencegah kedatangan leluhur tua Yuan Mo. Tapi itu tidak berhasil. Bang-bang! Kekuatan Qin Chen meledak lapis demi lapis, dan kekosongan itu terfragmentasi, yang tidak dapat mencegah kedatangan leluhur lama Yuan Mo. Ledakan! Nafas iblis jurang tak terbatas mendidih. Melihat leluhur iblis jurang akan keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya. Saat itu, hahaha, Tuan Yuan Mo, apakah kamu lupa kursi ini? Di bawah mata kursi ini, kamu sebenarnya ingin melintasi ruang dan waktu. Siapa yang memberimu keberanian? Tiba-tiba, dari sungai panjang ruang jauh di dalam pusaran lubang hitam, tiba-tiba terdengar tawa yang mendominasi. Qin Chen melihatnya dengan matanya dan samar-samar melihat sosok yang menjulang menyerang iblis dalam di belakang lokasi leluhur tua iblis dalam di sungai panjang ruang angkasa. Nenek moyang membuang menara dewa. Ledakan. Menara dewa melonjak dan berubah menjadi ratusan juta mil dalam sekejap. Itu sangat ditekan terhadap leluhur tua dari iblis yang dalam. Raungan keras terdengar. Seluruh sungai panjang ruang angkasa dipotong oleh pagoda kuno, dan leluhur tua dari iblis yang dalam bahkan lebih dari itu. Diledakkan, tubuhnya melonjak di sungai yang ganas, menggulung gelombang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ini tanpa beban. Qin Chen menunjukkan ekstasi di dalam hatinya. Suara dan sosoknya begitu akrab sehingga Qin Chen mengenali orang yang menembak dalam sekejap. Yang tertinggi tanpa beban. Tuan tua Yuan Mo meraung dengan marah. Disela oleh yang tertinggi yang riang, bentuk tubuh leluhur tua iblis yang dalam jatuh langsung kembali ke sungai panjang ruang angkasa dari pusaran lubang hitam. Memanfaatkan kesempatan itu, Qin Chen tiba-tiba memancarkan pelangi ilahi di matanya. Api karma nihilistik. Ledakan. Api teratai hijau di benak Qin Chen langsung distimulasi, dan membakar jiwa leluhur Yuan Mo dalam sekejap. Pada saat yang sama, pohon ajaib Wanji juga bergetar hebat, dan atmosfer yang ditekan oleh leluhur Yuan Mo melonjak dalam sekejap. Semuanya, bantu aku. Qin Chen Li minum. Di dunia yang kacau, penguasa iblis jurang, yang tertinggi dari semua roh, yang tertinggi dari api langit, yang tertinggi dari langit dan orang-orang kuat lainnya meraung bersama dan mengintegrasikan kekuatan mereka sendiri ke dalam pohon ajaib dunia. 10.000 pohon ajaib batas menari tanaman merambat dan menjadi sangat menjulang tinggi dalam sekejap. Tanaman merambat dengan cepat menembus ke sumber jiwa iblis. Kemudian, Qin Chen Xing menghasilkan pedang karat misterius. Tuan pedang iblis. Qin Chen berteriak. Wow wow. Pedang berkarat misterius itu bergetar hebat, dan suara dingin hantu menangis dan melolong keluar. Qin Chen mendesak semua kekuatan di tubuhnya, mencap jiwa leluhur tua iblis Yuan, dan pusaran itu dipotong dengan pedang yang ganas. Jalan pedang yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam pedang berkarat misterius dalam sekejap, dan kemudian dipotong dengan berani di bawah Formula 6 pedang samsara Qin Chen. Bab 4862. Pada saat ini, Qin Chen mendesak semua kekuatan di tubuhnya. Dewa Kaisar Totem, aturan langit gelap, aturan kematian, semua kekuatan, 1. Ledakan. Cahaya pedang gelap itu seperti kolom cahaya hitam, dan langsung memotong pusaran hitam. Ledakan. Pusaran air hitam yang dipadatkan oleh leluhur iblis dalam terus runtuh, dan pedang berkarat misterius itu mendidih panas. Sungguh gila memotong merek jiwa leluhur iblis yang dalam. Tidak. Jauh di dalam pusaran, suara leluhur tua iblis yang dalam keluar, dan nafas yang mengerikan keluar dari pusaran. Dia datang dengan paksa. Hahaha, Tuan Yuan Mo, kenapa buru-buru pergi dan bersenang-senang dengan kami? Tetapi sebelum dia datang, di sungai panjang ruang angkasa, yang tertinggi riang tertawa dan mendesak menara kelaparan untuk menekan lagi, yang menghentikan kedatangannya dalam sekejap, sehingga leluhur tua Yuan Mo harus melawan dengan sepenuh hati. Riang. Dia mengeluarkan raungan marah dan jatuh langsung ke sungai ruang angkasa yang bergulung. Akhirnya, dengan keras, jejak jiwa leluhur tua Yuan Mo runtuh dalam sekejap, dan pusaran hitam juga menghilang dalam sekejap. Hubungan antara leluhur tua Yuan Mo dan langit dan bumi ini tiba-tiba terputus dan tidak dapat melintasi ruang dan waktu. Ledakan.
Seluruh dunia batin tentara hancur berkeping-keping dalam sekejap, seperti pecahan kaca, sangat menyedihkan. Berdengung, kekuatan menelan yang kuat memenuhi udara, dan pedang karat misterius itu bersinar, menelan sebagian dari kekuatan dalam merek jiwa leluhur tua iblis dalam sekejap. Ledakan. Dalam pedang karat misterius itu, nafas yang mengerikan bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dan lebih dalam sekejap. Asal-usul leluhur Yuan Mo sangat kuat. Jejak saja sudah cukup untuk memulihkan kekuatan luar biasa dari pedang karat misterius itu. Namun, pedang karat misterius itu baru saja menyerap kekuatan jiwa di merek jiwa leluhur tua iblis Yuan, tetapi kekuatan asli yang tersisa masih tersebar di kehampaan, mengeluarkan napas yang berdebar-debar, seolah-olah dunia ini tidak tahan. Kekuatan rata-rata. Kekuatan sumber ini sangat kuat. Penyerapan orang keluarga iblis manapun sudah cukup untuk membuat mereka mendapatkan transformasi yang luar biasa. Namun, bagi Qin Chen, bau setan Yuan di asal mula setan Yuan terlalu kuat, yang membuat Qin Chen sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah dia mengintegrasikan setan Qin, dia sama sekali tidak kekurangan asal-usul setan Yuan. Hati Qin Chen tergerak, karena selain dia, ada orang yang membutuhkan asal-usul setan Yuan ini. Qin Chen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, bentuk tubuh penguasa iblis Yuan muncul di langit dan bumi ini. Tuan iblis yang dalam, asal-usul leluhur iblis yang dalam akan diberikan kepadamu. Qin Chen berkata dengan samar. Tuan, berikan padaku. Penguasa iblis yang dalam sangat bersemangat. Ya, pergilah. Qin Chen mengangguk. Penguasa iblis yang dalam segera tidak ragu. Sebuah kekuatan fagositosis melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan keras, dia mulai menelan asal mula iblis yang dalam. Dengan keras, Qin Chen merasa bahwa nafas penguasa iblis yang dalam sekejap. Peningkatan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Nafas yang mengguncang langit dan bumi mengalir keluar dari tubuh penguasa iblis yang dalam dan mengejutkan keempat sisinya. Sua-sua. Kemudian, api surgawi tertinggi, roh iblis tertinggi dan tertinggi gantung juga muncul satu demi satu. Mereka juga tuan dari keluarga iblis. Kekuatan asli leluhur lama Yuan Mo juga sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah semua ini, mata Qin Chen langsung tertuju pada sumber jiwa iblis. Penghilangan. Qin Chen mendesak pohon ajaib Wanji, meraung dan kehilangan kendali leluhur tua Yuan Mo. Semua orang melihat bahwa sumber jiwa iblis menyusut dengan kecepatan yang tak tertandingi dan langsung terintegrasi ke alis Qin Chen. Ledakan. Ketika perangkat sumber jiwa iblis memasuki pikiran Qin Chen, napas Qin Chen dari iblis jurang yang mengejutkan naik. Sumber jiwa iblis, artefak dunia iblis, adalah harta karun tertinggi di dunia iblis. Setelah disempurnakan, itu bisa mengendalikan seluruh dunia iblis. Harta karun seperti itu ditelan langsung oleh Qin Chen. Ledakan. Kekuatan mengerikan melonjak di tubuh Qin Chen, yang merupakan sumber roh jahat melawan pemurnian Qin Chen. Bukan karena Tuan Tua Yuan Mo sedang bermain trik, tetapi artefak itu memiliki semangat. Secara alami, dia tidak mau dimurnikan dengan mudah. Itu hanya benda mati. Kurangi tekanan pada band. Qin Chen minum dengan dingin, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian dan berdiri tegak. Dia langsung mendesak pohon ajaib di dunia dan menekannya pada sumber jiwa iblis. Di depan dirinya, perangkat sumber jiwa iblis masih memainkan trik. Qin Chen tidak hanya mendesak pohon ajaib di dunia untuk menekan, tetapi juga melonjak dari guntur, yang menabrak perangkat sumber jiwa iblis. Wow! Perangkat sumber jiwa iblis segera terdengar seperti rengekan, dan pintar sesaat. Di bawah tekanan pohon ajaib dan kekuatan guntur, sumber jiwa iblis disempurnakan oleh Qin Chen. Qin Chen jelas merasa bahwa dia telah menjalin hubungan khusus dengan sumber jiwa iblis dalam sekejap. Ledakan. Pada saat berikutnya, sumber dunia iblis yang jauh lebih murni mulai mengalir ke tubuh Qin Chen. Itu adalah sumber dari jiwa iblis, yang sepenuhnya mengintegrasikan Qin Chen dan memperluas kekuatan Qin Chen. Dalam tampilan penuh publik, tubuh Qin Chen mulai merosot. Sebagai harta karun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat misterius dan menguasai arti sebenarnya dari dunia iblis. Napas Qin Chen tampak berlipat ganda dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terlahir kembali. Kekuatannya meningkat lagi, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain.
Saat ini, banyak kekuatan di tubuhnya bergema satu sama lain, dan kekuatan sumber jiwa iblis tidak terbatas. Dia mengintegrasikan banyak hal seperti aula iblis hidup dan mati di tubuh Qin Chen ke dalam tubuhnya sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa harta yang tidak bisa dimurnikan oleh sumber jiwa iblis. Seperti api iblis teratai hijau. Banyak dewa di tubuh Qin Chen segera membentuk resonansi, seolah-olah mereka telah membentuk susunan khusus. Namun, meskipun sumber jiwa iblis dikumpulkan, itu tidak sepenuhnya disempurnakan. Setelah benar-benar disempurnakan, kekuatan Qin Chen bahkan lebih kuat dari sekarang. Nak, kamu benar-benar memurnikan sumber jiwa iblis? Kamu mengambil hartaku? Tata letak ratusan juta tahun, sial, sial. Tentara yang hancur merasakan pemandangan ini dan tidak bisa menahan amarahnya. Bocah bau, mulai sekarang, aku akan menghancurkan pasukan dan kamu benar-benar tidak mati. Tidak peduli apa latar belakangmu, mulai sekarang, aku akan membunuhmu. Jangan mati, haha, aku telah mengumpulkan sumber jiwa iblis. Dunia batinmu tidak memiliki nilai. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menghancurkan dunia batinmu? Keluarga kerajaan kecil yang gelap masih ingin melawanku? Itu sepertinya kamu tidak mengerti. Situasi saya sendiri, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda akhir dari pertempuran melawan saya. Wajah Qin Chen acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia minum minuman dingin. Tubuhnya naik ke langit dan tangannya robek. Seluruh dunia dalam tubuhnya kosong. Sejumlah besar hukum dan kekuatan dilanggar, dan badai tak berujung serta celah ruang angkasa mengalir deras ke dalamnya. Langkah Qin Chen menghancurkan dunia di tubuhnya. Aduh, darah Raja Kegelapan itu bagus. Kurang halus untuk Ben. Bab 4863. Tangan besar Qin Chen mencuat, boom, darah Raja Gelap mendidih yang tak ada habisnya untuk menghancurkan pasukan ditelan dan disempurnakan oleh Qin Chen. Wow, suara hantu menangis dan melolong terdengar. Ketika pasukan menerobos, rasanya kekuatannya melemah, dan nafas darah Raja Kegelapan ditelan dengan panik oleh Qin Chen. Kekuatan hukum khusus bangkit dari tubuh Qin Chen. Apa aturannya? Itu menggabungkan kekuatan darah dua Raja Kegelapan, dan benar-benar membuat kekuatan darah Raja Kegelapanku merosot? Aneh. Qin Chen terkejut. Kekuatan darah kedua Raja menyatu. Qin Chen segera merasakan bahwa darah Raja Gelap di tubuhnya telah mengalami transformasi yang luar biasa, dan nafas gelap 10 kali dan 100 kali lebih mengerikan dari sebelumnya muncul di tubuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memurnikan darah Raja Kegelapanku? Siapa kamu? Tentara yang melanggar meraung histeris. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang meningkat pada Qin Chen. Dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya dan menunjukkan warna yang luar biasa. Tidak, ini adalah aturan jahat Dewa Kegelapan, aturan tertinggi keluarga gelapku. Bagaimana kamu bisa memadatkan aturan jahat Dewa Kegelapan? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Melanggar tentara itu luar biasa. Darah Raja Kegelapan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Aturan dosa Dewa Gelap, Qin Chen berbisik. Ledakan. Kekuatan ini pecah secara gila-gilaan, memadat dengan cepat di tubuhnya, dan secara gila-gilaan berdampak pada tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mendengus. Aturan jahat Dewa Kegelapan begitu kuat sehingga dengan panik merobek dagingnya. Jika Qin Chen tidak menembus alam tertinggi, dia akan dihancurkan oleh kekuatan aturan yang mengerikan ini dalam sekejap. Nafas gelap yang dingin mengaduk tubuh Qin Chen untuk menghancurkan dagingnya sepenuhnya. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap dan wajahnya ganas, menunjukkan warna kesakitan. Hahaha, kamu mencari kematian. Aturan jahat dari Dewa Kegelapan adalah aturan tertinggi dari keluarga gelap kita. Dengan dagingmu, kamu tidak tahan. Itu hanya puncak awal yang kecil. Kamu juga ingin memadatkan aturan jahat dari Dewa Kegelapan. Ini adalah cara untuk mati. Tentara yang hancur tiba-tiba tertawa, tunggu saja sampai dagingnya runtuh dan benar-benar berubah menjadi abu. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Saat ini, tubuhnya benar-benar tidak bisa bertahan. Boom, boom, kekuatan ini terus-menerus memengaruhi dagingnya, dengan nafas dingin yang tak berujung. Untuk memurnikannya menjadi budak dosa. Jika kekuatan ini dibiarkan berkembang begitu banyak, Qin Chen mungkin sangat berbahaya. Apa aturan jahat Dewa Kegelapan?
Turunlah di depan Ben Shao. Di tubuh Qin Chen, guntur tiba-tiba meledak. Ledakan. Qin Chen langsung mengaduk darah guntur, mengisi langit dengan guntur, membungkus tubuhnya sejenak, dan dengan keras menekan aturan jahat Dewa Kegelapan. Kekuatan jahat dari Dewa Kegelapan yang dengan gila-gilaan bertabrakan dan mencoba untuk sepenuhnya menenggelamkan Qin Chen dan mengasimilasinya menjadi budak kejahatan. Pada saat ini, ada nafas panik. Untuk sesaat, dia tenang dan tidak berani menjadi liar lagi. Kekuatan ini benar-benar tidak aktif oleh Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Merasakan ketenangan Qin Chen, tentara tiba-tiba melebarkan matanya. Tidak mungkin. Kekuatan apa ini? Kamu bukan dari keluarga gelapku. Kamu siapa? Kata tentara. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Qin Chen melangkah keluar, seperti iblis. Pada saat ini, dia merasa penuh kekuatan. Dia kuat untuk membunuh tentara yang terjerat dengan Zu Purba yang lama. Kamu ingin mati. Ketika tentara dihancurkan, itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Dia telah dihentikan oleh Hong Huang Zulong dan tidak marah. Tetapi Qin Chen hanya yang tertinggi di tahap awal. Apakah Anda ingin melawan dia? Selama dia bisa membunuh satu sama lain dan memurnikan sumber jiwa iblis di tubuh Qin Chen, keseimbangan kemenangan pasti akan miring ke arahnya. Membunuh. Tentara sangat gembira dan bertarung dengan Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan mereka bertabrakan dalam sekejap. Saat ini, pasukan yang melanggar tidak memiliki tangan sama sekali. Yang dia inginkan adalah membunuh Qin Chen secepat mungkin, untuk mengambil harta dari Qin Chen. Bocah Qin Chen. Tidak jauh dari sana, Hong Huang Zulong bergegas untuk bersuara. Serahkan orang ini padaku. Namun, Qin Chen berteriak pelan, tapi dia tidak takut dan meledak dengan kepalan tangan. Dengan keras, kekuatan mereka bertabrakan dan mereka terbang bersama. Di antara mereka, tubuh Qin Chen berdiri diam, dan pasukan yang hancur langsung diledakkan dari seteguk darah oleh tinju Qin Chen. Apa? Hancurkan pasukan dan pertahankan bentuk tubuh Anda. Saya tidak percaya. Aku akan gila. Mendiang keluarga kerajaan gelap tertinggi dilukai oleh seorang pria yang baru saja menembus alam tertinggi. Qin Chen senang. Setelah menembus alam tertinggi, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Sebelum dia menerobos, dia bisa menekan level puncak jangka menengah tertinggi. Setelah menembus yang tertinggi akhir yang biasa bukan lagi lawannya. Jika bukan karena keluarga kerajaan dari keluarga gelap, itu akan menjadi penguasa biasa yang terlambat. Dengan satu pukulan, dia akan terluka parah. Datang lagi. Qin Chen tertawa dan bergegas lagi. Dia sedang melatih tangannya. Kebetulan dunia batin tentara sangat rahasia, yang memberinya kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Sial, bunuh. Melanggar tentara meraung, merasa terhina dan kuat. Boom, boom. Qin Chen dan pasukan yang hancur bertempur bersama lagi. Meskipun Qin Chen hanya kultivasi tertinggi di tahap awal, dia tidak kalah satu sama lain dalam hal kontrol daging, jiwa, dan aturan. Secara khusus, aturan jahat Dewa Gelap Qin Chen memiliki penindasan yang luar biasa dalam menghancurkan pasukan. Selain itu, pasukan yang hancur itu terluka parah dan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak peduli seberapa histeris dan mengaumnya tentara, itu ditekan oleh Qin Chen. Hampir. Qin Chen terlalu malas untuk melanjutkan pertempuran. Saat ini, krisis samar muncul lagi di benaknya. Dia tahu bahwa Tuan Tua Yuan Mo akan datang dengan cepat. Kamu harus pergi secepat mungkin, atau kamu akan berubah ketika Tuan Tua Yuan Mo kembali. Qin Chen berpikir dan meninju. Dengan keras, cahaya tinju itu seperti gelombang. Itu datang ke tentara dalam sekejap dan mencabik-cabiknya dalam sekejap. Tertindas. Kemudian Qin Chen mendesak pohon ajaib Wanji dan sumber jiwa iblis, langsung menutupinya, menghancurkan pasukan, berteriak, dan tubuh itu langsung runtuh, yang sangat ditekan di pohon ajaib Wanji. Dan pada saat tentara dihancurkan, ledakan, kekosongan seluruh dunia batin mulai runtuh dalam sekejap, dan lubang kekosongan terus bermunculan, dari mana semburan ruang jatuh. Cabul, benar-benar cabul. Hong Huang Zulong melihat pemandangan itu dan tertegun. Leluhur suci sungai darah juga memukul lidahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat puncak awal yang ganas. Bahkan di zaman kuno,
tidak ada keberadaan abnormal seperti Qin Chen. Pergi. Begitu Qin Chen melambai, dia segera memasukkan Hong Huang Zulong dan yang lainnya ke dalam dunia yang kacau. Lalu dia melambai, boom, api tak berujung meletus, membakar semua jejak di sini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba bangkit dan bergegas keluar dari dunia melalui lubang hitam.